Sepertinya belum siap untuk memuji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Lebih kuat lagi. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita masuk untuk ibadah kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Ambil sikap berdoa dia di orang satu. Sikap berdoa, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat Tuhan, di mana atas berkat-Mu Tuhan yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Dari kami bangun tidur hingga pada saat ini kami kumpul di rumah ibadah ini Tuhan dalam keadaan sehat. Tuhan, bila mana adik-adik kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di dalam rumah-Mu ini dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita supaya adik-adik lebih semangat lagi. Kakak undang bangkit berdiri. Yuk. Tepuk tangan semua ya, sambil tepuk tangan. Ayo orang tiga, mana tepuk tangannya? Betapa Asal
hidup kembali. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah Tuhan yang ketiga, dan maksudnya titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menuruti, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan kami, harapkanlah kami dapat melakukan segala perintah. Amin. Ya, kita akan lagi pujian kita, bangkit berdiri. Langsung siap, bangkit berdiri, langsung berdiri, yuk. Lebih semangat lagi, yuk. Akan keselamatan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulan kita bulan ini adalah Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang jaga berlayar. Dengan bahasa Bataknya, di mana bali mengalir bogor guna roja, jalan diperbus tujuh akan somatelo. Berbahagialah orang yang mengenal firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita menyanyi, kakak undang bangkit berdiri lagi. Ayo lebih semangat berdirinya, lambat-lambat berdirinya. Semangat semua. Semangat berarti harus ditunjukkan. Ayo kita angkat kembali lagu kita. Ini udah pada tahu lagunya? Pernah dengar lagunya? Oke, kita sama-sama belajar ya. Kuasanya
kuasa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kita angkatlah pujian kita sebelum masuk ke cerita firman Tuhan. Ini lagunya bersemangat, jadi adik-adik harus bersemangat. Bangkit berdiri, yuk. Nyanyi lagu semangat, jadi gak boleh ada yang mukanya bersedih. Senyum dulu semua, senyum. Senyum dulu kanan kiri. Kanan kiri kawan senyum, ayo. Oke, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, terus sambung. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Karena 3 ayat kita sama-sama membaca ya. Sudah ketemu?
Sudah? Yuk sama-sama kita membaca. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15, kita mulai dari ayat 13. 1, 2, 3. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai. Ia mengajak katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menurutku. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Dengan perekod Paulus dididik. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hari ini kita bagi orang, jadi untuk cerita lebih lanjutnya nanti akan dibahas di orang bagaimana Lydia, bagaimana perjalanan Paulus sampai di kota Makedonia, bagaimana Lydia bisa mempercayai Tuhan, di mana dia percaya tapi dia belum pernah mendengar Injil Tuhan. Kakak mau bertanya satu, ini mendapat hadiah. Khotbah minggu lalu terambil dari mana? Ini dapat hadiah. Ayo. Yang tahu khotbah minggu lalu terambil dari mana, angkat tangannya. Ya, dia membaca. Ya, gagal. Ada yang tahu lagi? Ayo, ingat. Ini berkaitan dengan tema kita juga hari ini. 1, 2, 3. Enggak ada ya? Ya, minggu lalu yang bawa cerita siapa? Oh, Willy. 9. Apa? Lukas 9. Dari Lukas ya? Iya, Nathan. 17 ayat 40 sampai ayat yang 15 tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Iya. Ayo, siapa lagi yang ingat? Yang bawa cerita firman Tuhan minggu lalu siapa? Harus ingat dong. Siapa? Kakak yang pakai kacamata berarti itu ya? Ya, pakai kacamata. Ya. Minimal marga-marga atau guru sekolah minggu harus tahu ya. Siapa? Inang Boru? Iya. Terus? Untuk firman Tuhannya terambil dari mana? Ayo orang 3 dari mana? Enggak ada yang tahu ya? Dia tahu tapi membaca. Tadi udah dibaca ya? Dari mana? Mana? Yang minggu lalu, yang dibawakan oleh Inang Boru Siregar dari mana? Dari Bilangan 13 ayat 1
tentang ke-12 penyertai. Iya, tapi sampai ayat 24. Siapa tadi namanya kan? Kristabel, dia akan dapat hadiah. Bilangan 13 ayat 14 sampai 24. Tentang apa? Tentang percaya dan tentang taat dan setia. Nah, hari ini kita tentang apa? Tentang percaya. Jadi itu sejalan taat, setia dan percaya. Dari kisah ini kita belajar seperti Lydia, dia mempercayai Tuhan walaupun dia tidak pernah mendengar Injil Tuhan. Nah, untuk selengkapnya kita akan menyembah horor. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang kami telah dengarkan, yang kami akan perjelas lagi di horor kami masing-masing Tuhan. Urapi kami Tuhan pribadi lepas pribadi agar kami dapat menerapkan firman-Mu menjadi tongkat di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Sudah? Angkat persembahannya. Angkat persembahannya. Kita doakan bersama-sama. Ya Terima Tuhan. Amin. ayo bernyanyi semua ya. Nanti kalau sudah mengumpulkan persembahan bangkit berdiri. Oke? Mana Tuhan berkenan anak-anak di dalam